ila hurmatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitil kiram was sahaba wal quraba wat tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa bi niyatil afiyah was salamah lana wal hadirin wa tulal umur ala hadiniyat wa ila hadrat Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai mana kita semalam? Syarat berjamaah? Ya lah. Ya. Syarat-syarat berjamaah ya lah. Nah, sembahyang berjamaah lah. Kita bahas sembahyang berjamaah. Syarat-syarat berjamaah, satu, berniat mengikut imam. Nah, apabila kita makmum, kita berniat. Misalnya semalam kan aku sholat fardu maghrib yang mengikut imam. Nah itu niatnya. Apabila isya aku sembahyang fardu isya mengikut imam. Nah itu ya. Jadi apabila berjamaah itu dibuat dalam Allahu Akbar. Dibuat pula. Jadi di dalam Allahu Akbar tadi apa isinya? Amunnya kita berjamaah, aku sholat, misalnya sembahyang isya, aku sholat atau aku sembahyang fardu isya mengikut imam. Nah itu jenisnya. Terbuat di dalam apa? Di dalam Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar ternyata. Nah semalam sudah kita padakan 4 rakaat kada wajib dibuat kita. Adaan lillahi ta'ala itu kada wajib tak. Kita mengambil semalam, mengambil niat nang ringkas saja semalam lah. Jangannya sembahyang maghrib, aku sembahyang dalam hatilah. Aku sembahyang ini bebel atau semalam ya. Lawan nama Allah Akbar itu semalam lah contohnya lah ya lah. Jadi apabila kita sembahyang berjamaah ikut imam, jadi di dalam Allah Akbar itu isinya aku sembahyang fardu maghrib mengikut imam. Apabila makmum, apabila imam gapain niatnya aku sembahyang fardu maghrib menjadi imam. Aja. Paham lagi kira ya? Emang jatuhlah. Kemudian kita paham jangan niatnya tadi. Itu dibuat dalam apa tadi? Allahu Akbar dalam situ antakannya. Nah itu lah. Sekali lagi contohkanlah. Ada kamek seperti ini namanya. Betul lah. Malah tak, malah menjelek. Hah? Kita sekali lagi ada salahnya kita ulangi ya Pak. Supaya ingat anunya Pak, niat anunya nih. Nah ya. Amang iya mengikuti sebentar. Sini biar amang iya. Nah, amang iya membaca nama tadi Allahu Akbar, ulun mencontohkan niat siapa? Niat paham lah, pahamnya kapian. Amang iya membaca Allahu Akbar, untung ulun ini anggap dalam hati siapa? Amang iya paham lah. Nah, lebih baik kita ulun anggap jangan baca, ulun mencontohkan kita sembahyang maghrib lah. Ulun ini makmum, amang iya makmum misalnya lah. Baca Allahu Akbar, ulun meniatkan di ben ya. Ya baca Allah. Nah yang itu sedang panjang ya. Nah, karena latihan-latihannya lah ibadah. Aku sholat fardu maghrib ikut imam. Nah, amin lah. Gitu aja. Aku sholat fardu maghrib ikut. Nah, habis terbuat dalam nama tadi. Handap jangan. Nah, apabila imam ganti mengikut imam tadi menjadi imam, bisa. Apabila pian sembahyang sorangan, handap lagi niatnya sembahyang maghrib misalnya, namanya aja.
Aku sholat fardu maghrib. Nah, habis. Paham lah. Jelas saya kalau lah. Nah, dibuat dalam Allahu Akbar. Jadi yang ulun ucapakan itu sama dengan hati si apa tadi niat amang sembahyang maghrib. Paham lah, jelas lagi kira lah. Nah itu tak. Ya. Nah itu tak pertama kayak itu tak. Nah kedua pulang syarat kita berjamaah tidak terkemuka tumit makmum dari tumit imam. Ya tak Jepang ya kelak apabila kita sembahyang berjamaah imam itu di muka kita ya kelak. Jangan sampai tumit kita terdahulu pada tumit apa? Imam itu ini aja suruh jadi imam sama dengan kita. Yang ketiga mengetahui makmum akan perpindahan imam. Artinya kayak ini. Apabila kita sembahyang berjamaah apalagi bebinian berdinding harus tahu imam tuh rukukah, itidalkah, sujudkah harus tahu lawan perpindahan imamnya karena bisa suatu saat kita sembahyang berjamaah bemek kedengaran aja bebinian berdatang mendengarkan arau sekalinya mati lampunya hujan labat lalu kada tahu lagi makmum nih imam nih jar rukukah tidak apa ujar seikung kira-kira sujudnya aja ujar dalam hati nih ya kan nah ini kada sah lagi kita mengikuti imam maka ketika kita kada jelas lagi mendengar gitu kita sembahyang mufarakah aja sudah kenapa karena kada tahu lagi imam apa ini pernah kejadian listriknya kada jawab aja cuma imamnya gamat benar bemek cuma gamat benar sembahyang berjamaah kadang-kadangaran babinian di belakang ada mendengar ujar seikung mengira sujud ujar seikung apa ruku hanya ujar seikung itidal jadi ada nang ruku binian tadi ada nang balum masing-masingnya kada tahu bang gawin imam bapak kegamatan arah sekalinya pas digawe imamnya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh laju benar kadang-kadang ini kada sah kenapa ya kada sah ya karena kita kada tahu apa tadi di sini perpindahan imam syarat kita berjamaah itu kita tahu gawean imam setelah menggawe ini digawinya setelah gawe ini gawe nah itu tak makanya penting benar nih ya kan pemek itu pas saja berkumpul imam dan makmum di satu tempat jelas saja sudah ya kalau menurut makmum akan imam mengerjakan atau meninggalkan sunat yang jahat bersalahan contohnya tasyahud awal artinya menurut itu menuruti apabila imam bertasyahud awal makmum bertasyahud awal juga ya saja kalau sudah tak maulah imam bertasyahud awal makmum berdiri ada mau kalau lah ada mau bang apa imam gawi kita turuti kita nuruti tak jangan berterlambat makmum dari imam dua rukun fi'il tanpa uzur artinya jangan berlambat-lambat kita apabila ini anurun badiri gulangan urun andap deh apabila kita mengikut imam dari awal kita umat imam sudah jangan berlambat-lambat imam ruku kita berdiam aja tidak imam berdiam aja sujud ada gara-gara kada apa-apa uzur kada nah itu bisa kada sah jadi jangan kita berlambat-lambat apabila kita mau empat imam apabila imam ruku kita tidak dua apabila imam sujud mandang kepalanya sudah ya kan Allahu Akbar aja sujud dua kita jangan berlambat-lambat namun kada ada uzur jangan lain kita ada uzur kayak apa ada uzur jangan nah ini contohnya di antara uzur tuh kita sembahyang lawan imam jadi baik cuma kenapa waktu itu kita mahayal pas sembahyang imam ruku pas ruku nah aku tadi baru baca Fatihah aja nah ini kan bisa jalan itu. Nah lalu boleh bertahan menuntung akan apa?
menuntunkan Fatihah, biar imam ruku dulu biar aja. Tidak imam biar aja tuntungan Fatihah. Karena apabila kita memberatnya pas imam misalnya di waktu sujud, kita ruku, tidak sambil Allah tuntungan Fatihahnya itu kada apa-apa karena ini ada uzur. Tapi amunnya kita datang kelanggar, pakaian khususnya beginian jarang masuk, jarang. Ya, jadi jarang beginian tuh masuk, paling banyak masuk tuh lakian. Ya kan? Jadi kita datang kelanggar, imam sudah baca surah. Lalu jadi kita ini ada kita sembahyang nih, Allahu Akbar. Jadi imam lakum dinukum waliyadin. Kita hanya Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi imam lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Nah, tuntung akan ke Fatihah kadang kita hanya sedikit baca. Jangan umpati langsung apa? Ruku. Karena Fatihah kita itu ditanggung siapa sudah? Imam. Nah, itu. Jadi jangan kan ditutungkan, kada boleh malah ditutungkan. Jadi apabila kita datang terlambat, langsung aja membaca Fatihah. Jangan berdoa ibtidahan, jangan berdoa ibtidah langsung apabila terlambat datang Allahu Akbar. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim. Sekali imam langsung ruku, Fatihah aja langsung ruku. Kada Bapak, Fatihah kita ditanggung siapa? Tanggung imam. Nah, itu tak. Nah, itu tak ditanggung imam sudah apa? Fatihahnya. Intinya kita jangan berlambat-lambat. Jangan terlambat makmum dengan 3 rukun yang panjang dengan uzur tadi. Tidak ada dinding yang mencerai antara makmum dan imam. Nah, itu penghalang bahasa kita. Dinding itu penghalang. Jangan sampai antara makmum dan imam itu ada halang. Mau dilanggar ini kada apa-apa dinding ini. Boleh aja, kada apa-apa. Kesembilan, jarak makmum dengan imam jangan lebih dari 300 hasta kecuali di masjid. Ini jangan sampai jauh benernya. 300 hasta itu sama dengan tengah 150 meter kurang lebih jauh bener lah makmum 150 meter. Imamnya di sini lah. Kalau coba bang sembahyangnya berduaan aja jangannya bersambung sopnya. Gak kurang lebih. Nih tapi sudah. Tidak boleh diikut jadi imam. Nanti nang kada boleh jadi imam jangan. Siapa-siapa. Laki-laki tidak boleh mengikut perempuan atau unsa. Nah, laki-laki makmumnya, imamnya apa? Ada mau nih. Ada mau. Unsa itu Nabi unsa ya, mang. Unsa sih kau mengatakan bencong ni lain. Unsa itu orang dari lahir kemaluannya kada jelas. Ada mirip begit bebinian, ada juga mirip begit lakian, ada juga. Itu orang nang jurang berisi kelamin 2. Nah, ini dalam berapa ribu kelahiran tuh, mungkin berapa ribu atau berjuta-juta kelahiran paling si ikong nang ada nang kelainan itu hunsa ngarannya. Lain nang bencong tuh lakian juga. Bencong aja lain nanti tuh lain hunsa tuh lakian juga tuh. Itu kau aja jadi imam. Hanya lakian tuh. Asal jangan memukan aja jadi imam nih. Memukan nama apa lah ya kan. Atau hunsa tak? Hunsa itu orang pengemaluan juga. Jadi asalnya tahunnya di kitab Jorun. Di kitab ada orang pengemaluan 2 nih. Sekalinya pas ada kemanakan di sana anaknya keguguran di kandungan, umurnya sudah 9 bulan kan. Datang di rumah sakit ulun menyambut kan anaknya mati dalam kandungan. Ulun buka kemaluannya lakian ke binian kenyaman kena diumpatakan cara sembahyangnya, Pak. Bila binian kayak binian kayak lah. Lakian ulun buka sekalinya kemaluannya juga. Tapi meninggal. Itu pernah orang dasar bujur ada ini kejadian. Kadang nang kesa dasar ada. Wah jurang khunsa bang ini. Khunsa ngarannya tuh. Kelima apa tuh? Yang bagus bacaan Fatihahnya. Nah ini penting.
Yang bagus bacaan Fatihahnya tidak boleh mengikut kepada yang salah bacaan. Di sini pentingnya kita belajar apa? Fatihah. Yang terbagus, jangan tersalah. Jadi usahakan yang terbagus dulu bacaan Fatihah. Nah di sini pentingnya kita belajar apa ya? Fatihah. Berarti kita tuh kali kungan bang nih belajar Fatihah aturannya. Cuma ngarang guru ada kali pada kita nih semalam yang lulusan tapis itu ulun siapa ya bang hendak melajari apa? Cuma apabila kita lah yang seikung seorang apa? Pokoknya pengajian kena belima dulu. Karena pengajian akan datang belima. Ada kerasaan habis aja kena apa? Atau 10 ikung 10 apa lah? Belajar apa? Baca Fatihah di mana-mana apa? Nam tersalahnya tak. Karena kan kita kerasaannya kalau sekali pengajian 10 kita yang apa? Kita dengarkan Fatihahnya. Karena yang lain minggu datang 10 pulang kita dengar memujurakan apabila yang pertama tadi baru mujur minggu dudi kayak apa kawak kamu memujurakan belum kan sampai habis kena berataan kita belajar tapi ya Fatihah bisa juga kayak itu kena amunnya ada waktu insyaallah kita napa tapi kan anak-anak yang Darussalam tuh kira-kira sudah mulainya napa belajaran apa tadi Fatihah penting pembinaan makian ke belajar apa Fatihah bagus juga karena bapak kayak bapak binanya aku rejakan atau didatangkan ke gurunya baca Fatihah kena ada bapak nampak tuh kali 10 dulu kan tuh kali pungan dilanggar sini juga kita langgar juga nah bujur aja ke Fatihah sudah nah ini pas sudah Fatihahnya nah kan jadi nyaman ada yang madahakan apa pas sudah apa jangan bahasa kita ini sudah ada yang bertanggung jawab lawan bacaannya di pas sudah kayak itu nyaman nah ada yang belum pas lagi nah pian di sini belum pas bujurakan kayak ini nang bujur ingatakan pian sampai bisa lalu kena minggu akan datang kita coba bisakah sudah belum kah belum jar minggu akan datang kena apabila coba pulang sampai bisa itu tak insyaallah tengenlah ada umurnya kita ya lah tidak boleh mengikut kepada orang yang jadi makmum nah orang ini masih jadi makmum kita mau empati kada mau bang kecualinya sudah berdiri menambah imam salam lalu berdiri kita datang lalu kita japai belakangnya supaya berjapai belakang tuh tujuannya supaya ini berniat sahjaku jadi imam nah itu tujuannya cuma kada harus berjapainya ini lakian beginian jarang ini yang lakian tuh kadang kenanya tadi datang lalu yang lain masbuk ya kah yang tadi hanya datang orang sudah salam datangnya sekalinya ada orang berdiri menambah lalu dijapainya namun yang paham tak menyuruh waktu dijapai tadi ikam andak niat sahjaku jadi imam karena hendak dulu jadi imam bang nah lalu kita Allah kita nah itu tak sehingga kadang-kadang kada paham dijapai menyikut aja ada juga itu kejadian menyikut kita mau bang misalnya panggang punya kan apa aja padahal orang maksudnya berniat apa mandangan gitu kan nah itu tak tidak boleh mengikut kepada orang yang dalam kepercayaannya makmum batal sembahyangnya artinya kada boleh kita mengikut orang ini batal kita anggap orang ini kada berwudu apabila kita menganggap orang ini kada berwudu atau batal kada boleh kita mengumpati karena kita menganggap inya kada sah misalnya tadi kita sembahyangan sebelum sembahyang ada di antara bertiga nih habis sembahyang atau sebelum sembahyangan bakantut cuma kada ada yang mengakunya ada yang mengaku bakantut deh lalu bertiga ini sembahyangan pulang sikong apa jadi ujar makmum nih haji dinya apa yang bakantut nah kan otomatis kan mengira ada sah nah kada boleh kita mengumpati karena kita mengira-ngira kalau bininya yang bakantut ya nah, itu kada mau jadi kita mengikut imam tuh harus nang yakin imam tadi apa sembahyangnya sah jangan nang dikira batal jangan itu tak misalnya bang jadi imamnya ada ingat wudu sembahyang ada ingat wudu perasa ada batal sekalinya di rumah haram bakantut macam-macam langsung kelanggar sembahyang cuma kada ingat perasanya kada batal tontong sembahyang imam astagfirullah dalam hati kenapa sembahyang ada wudu lagi
Kayak pemakmum, ya kah? Itu jadi imamnya aja seorangan mau ulang. Makmum bang, ada usah. Yang ada salah makmum. Salah siapa? Salah imam. Jadi makmum gak ada usaha apa? Ngulang. Seandainya dipadahi imam tahu buahnya aja, seorang minta maaf banana. Seorang tadi kita berwudu jadi imam. Ya kan? Jadi makmum gak ada bapak di situ aja seorang nang mau ulang kita dapat. Kita kan mau ulang lagi ya kan? Imam aja nang mau ulang toh. Imam aja. Itu tah. Nah itu tah. Boleh diikut jadi imam, itu diikut bacanya kada diikat bang, ini salah benar bahaya benar. Salah mau bacaannya tuh. Boleh diikat jadi imam jar, diikat imamnya lah. Diikut maksudnya diikut. Diikut tuh diumpati. Bahasa Melayu tuh kayak itu bang pian nggak ada di barisi. Ya kan? Itu diikat kena. Ya kan diikat dia baca padahal diikut. Boleh nang diumpati jadi imam tuh siapa-siapa. Laki-laki boleh mengikut kepada laki-laki boleh aja. Perempuan boleh mengikut kepada perempuan boleh aja. Nah bisakah mencoba babinian sama babinian apa? Imaman kan apa di rumah. Anak jadi imam bahano kena kuitan bahano ya kan? Kada apa boleh aja. Perempuan dan khunsa boleh mengikut laki-laki. Ummi boleh mengikut kepada qari. Ummi itu maksudnya nang Fatihahnya tadi kurang apa? Kurang bagus, boleh mengikut kepada nang bagusnya saja. Kalau nang kada boleh itu imamnya nang kada bagus. Masbuk atau makmum yang terlambat. Nah, ini kita membahas orang nang terlambat. Masbuk ialah makmum yang tidak sempat membaca Fatihah. Ya tadi sudah rumadahakan. Kada sempat kita baca Fatihah. Sekalinya imamnya ruku, nah saat aja. Jadi sekedirian dengan imam, berarti lawan imam juga berdiri umpat sama, cuma kada sempat baca Fatihah. Kayak apa hukumnya aja? Orang yang masbuk hendaklah langsung dengarkan nih. Orang yang masbuk terlambat tadi nih, kada sempat baca Fatihah, langsung bertakbiratul ihram dan berniat mengikut imam. Oke, itu niatnya langsung. Kalau imam sedang ruku, hendaklah terus ruku, jangan membaca doa iftitah atau a'udzubillah, jangan. Apabila kita datang, imam hendak ruku, jadi kita Allahu Akbar, jadi kita Bismillahirrahmanirrahim, jadi kita. Sekalinya imam Allahu Akbar ruku, langsung ruku aja. Jangan nang sunat-sunat yang dibaca. Doa iftitah jangan. Apabila sempat ruku sama imam ruku juga nya. Dihitung dapat rakaat. Dapat rakaat tanya. Rakaat keberapa kita datang? Rakaat kedua kita datang. Lalu kita Allahu Akbar, sekalinya imam langsung ruku. Nah berarti dapat rakaat karena dihitung rakaat kita. Dihitung rakaat kita sudah. Kata Bapak, andai kata masbuk sudah takbiratul ihram, membaca doa iftitah, aturannya jangan dibacanya doa iftitah. Dan imam turun kepada ruku, lalu imam ruku. Kewajiban bagi masbuk bertahan untuk membaca Fatihah sekedar masa membaca doa iftitah. Apang dibaca doa iftitah aturannya langsung Fatihah. Apabila makmum setelah Allahu Akbar terbaca doa iftitah, ganti ulangi dulu Fatihah. Orang jangan membaca doa iftitah. Seorang di masbuk kada boleh membaca nang sunat, langsung menggawi nang wajib. Apabila terbaca nang sunat, wajib inya mengganti sekedar apa bacaan nang sunat, seitu juga membaca Fatihah ganti tak. Kemudian apabila sempat mengikut imam di waktu ruku, mendapatlah ia akan rakaat. Kalau tidak sempat, tidak mendapat rakaat. Cuma supaya pian tahu, pian tu boleh aja apabila terlambat datang imam sujud, bertakbir pian Allahu Akbar, langsung sujud boleh aja. Tapi kada dihitung nabi yo. Kada dihitung rakaat. Perjuangan nih sebagai umat masbuk nih. Kejumatan nyata masbuk juga. Ayo apa ini kisahnya ya kan? Terlambat. Teguring ya kan. Sekali didatangi serakaat sudah orang sembahyang. Kita Bapak umpat serakaat dulu dapat. Habis itu naik kena menambah serakaat aja. Apabila sampat serakaat sembahyang Jumat, menambahnya serakaat. Tapi apabila ada sampat serakaat orang tahiyat, kita datang sembahyang Jumat nih.
4 rakaat gawiannya malain pada urang. Jadi sembahyang zuhur 4 rakaat jadinya. Apabila sampat serakaatnya nambah. Apabila kada sampat keduanya orang tahiyat, sembahyang Jumat kita datang 4 kayak sembahyang zuhur bang kita. Nah itu tah. Sembahyang Jumat itu jer 2 rakaat yang dikerjakan mesti berjamaah. Sembahyang Jumat kada boleh sorangan. Ya pasti apa? Pasti berjamaah. Pada waktu zuhur hari Jumat dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi sembahyang Jumat ini harus berjamaah. Hukum sembahyang Jumat ini fardu ain. Fardu ain tak? Artinya amunnya kada ada uzur napa-napa lalakian kada boleh meninggalkan Jumat. Lantaran kesibukan aja jangan ditinggalkan Jumat, jangan. Baik dilapas dulu kesibukan tadi. Sayang tertinggalkan Jumat tuh jangan. Amunnya kada ada uzur, lain garing. Uzur kok. Uzur garing banjir. Uzur juga masjidnya nang kada pada sembahyangi, kada orangnya ta. Orangnya ngawa aja masjidnya nang kada pada sembahyangi. Uzur juga. Cuma seandainya masjidnya kada pada sembahyangi, kau aja di tempat lain umpamanya nang garing sembahyangan kau aja pada. Kau aja. Syarat-syarat wajib Jumat. Nah, orang nang wajib berjumatan siapa orangnya nah, nang wajib tulak ke masjid. Orangnya Islam, nyata aja sudah ya kalau tuh. Balik tak? Berakal. Nah, normal tak akalnya. Merdeka. Laki-laki, orangnya nang wajib tulakan ke Jumatan tadi. Sehat, kada garing. Mukim tuh ya kita bertempat. Ada kita ini mustautin ngarannya lah. Mukim ini kayak kita tinggal di wadah orang. Kita nah hari Jumat ada di wadah orang. Atau mukim ini bahasa kita kayak kita nyamannya memaham. Jakanya di Martapura tuh bubuhan pondokan tuh ngarannya mukim. Pada kita ini kada lah, kita ini berarti mustautin. Kita ini ngarannya penduduk asli. Nyata aja sudah wajib. Paham ya kalau biarna macam di Martapura tuh banyak apa? Pondokan itu pun wajib juga Jumat. Mukim tak, apalagi penduduk asli makinnya. Tidak dalam perjalanan. Syarat sah Jumat. Syarat sah Jumat itu 1 berjamaah. Ini beda dengan sembahyang berjamaah yang lain. Kalau Jumat itu berjamaahnya orangnya pun ada hitungannya. Lain sembahyang nang kita biasa kita gawin yang ini. Itu berdua aja kan mau sudah berjamaah. Kalau Jumat jamaahnya berapa? Cukup bilangannya 40 orang. 40 paling kada. Kayak itu emang iya mau pulangan enggak? Kayak kita hendak maulah apa di sini nih? Hendak maulah apa? Dijadikan masjid. Paling kada siap bubuhan kampung tuh 40 ada mengisi. Bas siapa nang buat kampung kan para salun nabi aja orang lah. Nabi aja mau mulai muka situ nih. Mantap Jumatan dah. Pokoknya beteken bang nang 40 jangan kada turun. Apabila si ikong aja kada turun kada jadi Jumatan nih. Itu harus pas angkanya. Si ikong aja kurang ada mau. Aturannya tak. Yang ketiga dikerjakan dalam negeri. Dalam negeri itu maksud di kampung masing-masing. Yang keempat mengerjanya waktu zuhur. Yang kelima dikerjakan sesudah 2 khutbah. Artinya khutbah itu loh. Tuntung khutbah kena. Hanya apa? Sembahyangan. Jangan ada yang menyertai atau mendahului Jumat yang lain. Itu jangan sampai di kampung itu kedua masjidnya. Kita ini kan di sini pengaran kampung kita. Ujung Murung. Berapa buah masjid ada? Ada masjid? Nah, kada ada aturannya sebuah sini. Aturannya lain apabila di ujung Murung 2 buting masjid kada mau. Karena sekampung, aturannya sekampung itu sebuting apa? Masjid aturannya kayak itu kan. Tapi paraknya biar kampungnya lain aja kan apa-apa. Nyalain apa sudah? Lain kampung nang kada boleh itu apabila sekampung 2 apa? 2 mas gitu nang kada mau. Jadi aturannya makanya ulun ini mendukung benar. Tahu bubuhan pian lah. Mendukung benar di ujung Murung di sini diulah apa? Masjid nang tuha-tuha nyaman. Ya kah? Nyaman. Ada kada tapi jauh benar apa? Nang pina sibuk-sibuk kawaja sudahnya napa parak aja jaran napa. Itu Jumatan nyaman aja dah sudah. Aja kena ya kalau
kalau ada dukungan masyarakat di ujung murung, mulai lurah lah. Lurah artinya kayak apa? Kena nang tetua masyarakat kayak apa? Apabila pina mendukung aja masyarakatnya, teken kena. Karena insya Allah ulun siapa aja mendangani akan mendatangkan kemana di Depak Banjarbaru di mana kena kita datangi ke situ. Ulun mematahkan menjelaskan tahun bubuannya kena. Asal masyarakatnya dulu hendak ada apa? Jumatan. Kayak itu kan. Supan juga kena kita. Jumatan di isuk perai, Jumat itu dia kan ada lagi anunya. Ada menuntung. Maka tertukar sudah mimbar. Maka supaya apa jurang ini jurang. Ini apabila kita ulah masjid harus menuntung. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukumnya seorang makmum saat sholat subuh tidak mengikut imam waktu berdoa kunut, tetapi dia ikut berdiri juga, tapi kada membaca kunut dan tangannya kada beramin. Waktu itu imam sujud, dia ikut sujud juga. Nah, sebutik betakun. Intinya imam berkunut, makmumnya kada. Boleh jakah? Kada apa-apa. Sama aja berdiri juga kelak. Makmumnya kada mengangkat tangan bener ya? Imamnya mengangkat tangan berkunut, makmumnya beranu aja. Atau kena suatu saat kita bisa mengumpati di langgar sembahyang, di langgar Muhammadiyah misalnya, atau Masjid Muhammadiyah. Imamnya sembahyang subuh kada apa? Kada berkunut. Kita umpat di situ, kita berkunut boleh lah, boleh aja. Dia sama-sama berdiri juga. Ada bapak ini, kada bapak. Kada jadi masalah penting. Jadi makmum kada umpat berkunut, kada bapak, kada jadi masalah, boleh aja. Apabila sujud juga kada bapak, boleh aja. Bagaimana cara sholat mengqadhakan sholat orang lain atau orang tua kita yang sudah meninggal lah? Ingatakan mengqadhakan tuh orang yang sudah meninggal. Orang garing kada boleh diqadhakan. Orang garing diqadhakan kada boleh. Ini orang garing itu masih wajib sembahyang. Nyenang kada wajib sembahyang tuh apabila akalnya hilang. Kada normal lagi. Itu apa? Kada sembahyang lagi nya. Nah, makanya apabila kita anda kada sembahyang wajib lagi, jadi orang gila aja sudah ya kan? Kada wajib lagi harus sembahyang. Tapi selama akal kita ada, garing kayak apa posisi kita, tetap wajib apa? Sembahyang. Ya ulun dulu pernah ditakuni orang ke rumah. Aja mengqadhakan laki garing. Jadi jalan acil tuh aku betakun abahnya nih garing ya. Banyak banget sudah abahnya nih garing kada tertinggalkan sembahyang. Jadi aku kawalan mengqadhakan kada kawal jelek jurang. Kada kawal orangnya masih apa? Ada aja lagi yang ampun diri juga disuruh mengqadha. Lain kada orangnya meninggal. Nah, bisa aja kada apa? Nah mengqadhakan amun meninggal tadi. Tapi amun orangnya hidup kada wajib qadhakan. Karena ini masih wajib menggawi selama akalnya masih ada. Nah itu tah. Ada lagi takunakan? Silakan, apa lagi takunakan? Habis sudah nanya nah. Soalnya kehabisan. Niat mengqadhanya kayak apa ya? Niat mengqadhanya kayak ini ya. Misalnya sahajaku atau aku sembahyang fardu zuhur untuk si fulan. Si pangarannya bangga. Itu aja. Sahajaku sembahyang fardu zuhur untuk si fulan. Itu aja saya pangarannya misalnya lah. Kayak itu aja tak. Niatnya kayak itu aja. Ada lagi takunakan? Silakan aja. Takunakan, ada kawinin takunakan. Jangan sumpahan takunakan aja. Adakah lalakian enggak? Nang di luar enggak? Masalah sembahyang atau masalah lain kada apa-apa, kada harus nang masalah sembahyang, kada. Nah, penampian takunakan aja. Nah, adakah? Mungkin ada kita kitab sebutiknya pulang lah. Baca kitab sebutiknya kita nah.